Dokter, ada satu hal yang saya sembunyikan selama bertahun-tahun. Hal ini membuat saya merasa bersalah dan sangat tersiksa. Dulu, saya merasa begitu dekat dan terhubung dengan tubuh saya sendiri. Tapi, sekarang, entah kenapa, semuanya terasa asing. Seperti ada jarak. Hal-hal yang dulu menenangkan sekarang justru membuat saya merasa canggung dan malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Hidup Sehat 365 program Bincang Santai. Tapi bermakna tempat kita belajar merawat tubuh dengan bijak dan penuh cinta, terutama bagi Anda yang sudah memasuki usia 40 tahun ke atas. Hari ini saya sangat bersyukur bisa ditemani oleh seorang tamu yang luar biasa, yang sudah bersedia berbagi kisah dengan tulus dan terbuka. Pak Harun, terima kasih banyak sudah hadir di sini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan Bapak kesehatan, ketenangan hati, dan kekuatan dalam setiap langkah. Dan untuk Anda semua, para pendengar setia, semoga hari Anda diberkahi, dilimpahi rahmat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saya mengerti Pak Harun. Dan percayalah, Anda tidak sendiri. Banyak pria seusia Anda yang menyimpan hal serupa dalam diam. Saya Dr. Muhammad dan Anda sedang mendengarkan Hidup Sehat 365 ruang bincang hangat dan jujur seputar kesehatan untuk Anda yang sudah memasuki usia dewasa matang. Hari ini kita akan bicara tentang hal yang mungkin terasa sensitif, tapi sesungguhnya sangat penting rutinitas pribadi pria. Tubuh kita berubah. Tapi banyak dari kita tetap membawa kebiasaan lama tanpa menyadari bahwa itu bisa mengganggu kesehatan kenikmatan, bahkan hubungan kita dengan diri sendiri. Hari ini saya akan membahas 7 kesalahan paling umum yang sering dilakukan pria usia 50 ke atas saat bermasturbasi, bukan untuk menghakimi, tapi untuk memberi pemahaman dan solusi yang berbasis ilmiah dan penuh hormat terhadap tubuh Anda. Mulai dari mitos menahan ejakulasi teknik yang terlalu sama, kebiasaan tergesa-gesa, hingga menolak alat bantu modern, semuanya akan kita bahas dengan nada hangat santai dan tanpa rasa malu. Terima kasih, Dok. Rasanya seperti beban yang selama ini saya pendam akhirnya mulai terangkat. Mari kita mulai Pak Harun. Kita buka lembaran baru dimulai dari kesalahan yang pertama. Dulu saya percaya kalau saya menahan diri untuk tidak ejakulasi, energi saya akan bertambah, tubuh saya jadi lebih kuat. Tapi yang saya rasakan justru sebaliknya. Saya jadi susah tidur, sering tegang, tanpa alasan, dan tubuh terasa berat. Apa yang Pak Harun alami adalah sesuatu yang sangat umum. Banyak pria berusia di atas 50 tahun meyakini bahwa menahan ejakulasi selama mungkin akan meningkatkan hormon kelelakian atau vitalitas. Tapi menurut jurnal ilmiah Andrologi tahun 2016, menahan ejakulasi terlalu lama justru bisa menimbulkan ketidakseimbangan hormon ketegangan otot di area panggul, hingga memengaruhi suasana hati. Tubuh pria tidak dirancang untuk terus-menerus ditekan. Proses ejakulasi bukan hanya pelepasan fisik, tapi juga bagian dari sistem biologis yang membantu menjaga kesehatan prostat dan kestabilan emosi. Selain itu, studi dari Harvard Medical School tahun 2020 menyebutkan bahwa ejakulasi rutin dalam frekuensi wajar dapat menurunkan risiko masalah prostat sebesar 20 hingga 30%. Seringkali ketegangan di area panggul karena penahanan bisa memicu sensasi tidak nyaman, gangguan tidur, bahkan kecemasan ringan. Pasien saya yang berusia 60-an pernah melaporkan rasa nyeri ringan yang tak bisa dijelaskan. Dan setelah mulai mendengarkan sinyal tubuh serta melakukan pelepasan dengan penuh kesadaran, keluhan itu perlahan hilang. Solusinya bukan melakukan terlalu sering, tapi mengikuti ritme alami tubuh. Praktikan pelepasan yang sadar bukan karena dorongan atau rasa bersalah, tapi karena menghormati kebutuhan tubuh Anda. Ingat, ini bukan tentang membuktikan diri, tapi tentang merawat diri. Setelah mendengar penjelasan itu, saya jadi merasa lebih tenang. Selama ini saya terlalu keras pada tubuh saya sendiri. Untuk Anda para pendengar, apakah Anda juga pernah memiliki keyakinan seperti Pak Harun? Atau mungkin Anda punya pengalaman berbeda? Silakan tuliskan pemikiran Anda di kolom komentar.
Kami ingin mendengar cerita Anda, bisa jadi itu juga menguatkan orang lain. Dan jika menurut Anda konten ini bermanfaat, klik tombol suka dan jangan lupa berlangganan agar tidak ketinggalan episode lainnya. Terima kasih atas waktu Anda. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi Anda kesehatan, ketenangan, dan kebijaksanaan dalam merawat tubuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya pikir-pikir, saya sudah melakukan dengan cara yang sama selama lebih dari 30 tahun. Genggaman gerakan posisi, semua tidak pernah berubah. Sekarang, saya mulai sulit merasa puas, rasanya jadi hambar. Apa yang Pak Harun sampaikan sangat penting. Banyak pria tidak menyadari bahwa tubuh kita adalah makhluk adaptif. Ketika sebuah teknik dilakukan secara berulang-ulang selama bertahun-tahun, sistem saraf mulai menurunkan sensitivitasnya sebagai bentuk proteksi alami. Menurut jurnal Frontiers in Neuroscience tahun 2019, rangsangan yang identik dalam waktu lama bisa menyebabkan respons neurologis melemah. Hal ini berarti tubuh kita menjadi terprogram untuk hanya merespons pola tertentu dan mulai kehilangan fleksibilitas dalam menerima sensasi lain. Akibatnya, pengalaman yang dulu menyenangkan jadi terasa datar. Bahkan dalam banyak kasus, pria merasa sulit mencapai kepuasan tanpa pola spesifik yang mereka biasakan sejak muda. Ini juga bisa berdampak dalam hubungan dengan pasangan ketika tubuh tidak lagi responsif terhadap sentuhan yang berbeda. Saya pernah menangani pasien usia 58 tahun yang mengalami kesulitan mencapai klimaks tanpa tekanan dan kecepatan tertentu yang sangat spesifik. Ia merasa frustrasi karena tubuhnya tidak merespons saat bersama pasangan. Setelah melakukan pendekatan bertahap dengan variasi teknik dan eksplorasi baru, sensitivitasnya mulai pulih dalam beberapa minggu. Namun, kabar baiknya saraf kita masih bisa dilatih ulang. Sama seperti otot yang bisa diperkuat kembali dengan variasi gerakan, sistem saraf juga bisa dibangkitkan kembali dengan teknik yang berbeda. Solusinya adalah memberi tubuh kita pengalaman baru secara bertahap. Cobalah mengubah tangan posisi tubuh, ritme gerakan, atau tekanan. Bisa juga menggunakan alat bantu yang aman dan lembut untuk memberikan rangsangan baru. Tujuannya bukan sekadar mencari sensasi yang ekstrim, tapi membangun ulang sensitivitas alami tubuh. Awalnya saya ragu. Saya pikir variasi itu aneh atau tidak alami. Tapi setelah saya coba ganti posisi dan ritme, saya merasa tubuh saya mulai bangun kembali. Rasanya lebih hidup dan menyenangkan. Itulah intinya, Pak Harun. Kenikmatan itu bukan sesuatu yang hilang karena usia, tapi sesuatu yang perlu dirawat dan disegarkan kembali. Jangan takut mencoba hal baru selama dilakukan dengan rasa hormat terhadap tubuh. Itu adalah bentuk cinta diri yang paling jujur. Saya baru sadar. Selama ini saya cuma fokus di satu titik. Padahal, bagian lain tubuh saya sepertinya tidak pernah saya beri perhatian. Betul sekali, Pak Harun. Salah satu kesalahan yang paling umum adalah hanya fokus pada satu bagian tubuh, yaitu alat vital pria. Hal ini memang wajar karena sejak muda kita diajarkan bahwa kenikmatan itu berasal dari satu titik itu saja. Namun, tubuh manusia memiliki banyak zona sensitif lain yang penuh dengan ujung saraf. Menurut jurnal Journal of Sexual Medicine tahun 2015, stimulasi area seperti leher dada, perut bagian bawah paha dalam, dan perineum dapat meningkatkan respons saraf dan memperkaya pengalaman secara keseluruhan. Mengabaikan area-area ini membuat pengalaman terasa sempit dan terbatas. Padahal tubuh kita terutama di usia dewasa matang membutuhkan rangsangan yang lebih menyeluruh untuk bisa merespons sepenuhnya. Sentuhan yang variatif dapat mengaktifkan sirkulasi darah, melepaskan hormon oksitosin, dan menciptakan sensasi yang lebih hangat dan emosional. Saya sering menyarankan pasien untuk mulai dengan menyentuh bagian tubuh yang selama ini diabaikan, seperti memberikan pijatan ringan, di dada menekan perlahan di area perut bawah, atau sekadar membiarkan tangan menjelajah tanpa tekanan. Yang penting bukan gerakannya, tapi niat dan kehadiran saat menyentuh. Bayangkan tubuh seperti orkestra. Kalau Anda hanya memainkan satu alat musik, maka hasilnya akan monoton. Tapi, ketika semua bagian dimainkan dengan harmoni, pengalaman menjadi lebih utuh dan menyentuh. Ini bukan soal menggantikan titik utama, tapi melibatkan seluruh tubuh sebagai bagian dari ekspresi kasih sayang terhadap diri sendiri.
Dulu saya merasa tubuh saya tidak lagi sensitif. Ternyata bukan tubuhnya yang berubah, tapi caranya saya menyentuh yang tidak berkembang. Betul Pak Harun. Dan ketika kita menyentuh dengan penuh kesadaran kita, bukan hanya membangkitkan kenikmatan fisik, tapi juga membangun kembali hubungan yang lebih hangat antara tubuh dan hati kita sendiri. Beberapa pria mengaku sempat merasa canggung saat mencoba menyentuh bagian tubuh lain. Itu wajar. Karena selama bertahun-tahun kita telah membentuk pola yang terbatas. Tapi setelah 2 atau 3 kali mencoba dengan tenang tubuh, mulai menunjukkan respons yang berbeda lebih dalam, lebih tenang, dan lebih emosional. Saya pernah menangani pasien yang awalnya merasa mati rasa pada hampir seluruh tubuhnya, kecuali satu titik. Setelah melalui pendekatan yang penuh kesadaran selama beberapa minggu, ia bisa merasakan kembali kehangatan dan kenyamanan dari sentuhan ringan di dada dan perut. Ini bukan keajaiban, ini adalah hasil dari memberi tubuh kesempatan untuk kembali bicara. Kesimpulannya, jangan remehkan kekuatan sentuhan menyeluruh. Anda tidak perlu melakukan sesuatu yang ekstrim. Cukup buka ruang baru 1 inci, 1 bagian, 1 napas pada 1 waktu. Semakin bertambah usia, saya merasa kulit saya jadi lebih kering. Tapi, saya masih sering melakukan seperti dulu tanpa bantuan apapun. Kadang terasa perih, tapi saya anggap biasa saja. Ini adalah hal yang sangat umum terjadi Pak Harun. Banyak pria berpikir bahwa menggunakan pelumas itu hanya untuk mereka yang mengalami gangguan. Padahal perubahan tekstur kulit dan sensitivitas adalah bagian alami dari proses penuaan. Menurut laporan dari Mayo Clinic tahun 2020, pria usia 60 ke atas cenderung mengalami penurunan kelembaban kulit serta elastisitas jaringan organ. Gesekan tanpa bantuan pelumas dapat menyebabkan iritasi mikroperih bahkan luka kecil yang tidak terasa langsung tapi berdampak dalam jangka panjang. Menggunakan pelumas bukanlah tanda kelemahan. Sebaliknya itu adalah bentuk perhatian dan adaptasi cerdas terhadap tubuh yang sedang berubah. Pelumas berbasis air silikon atau bahan alami seperti minyak kelapa bisa membuat setiap gerakan menjadi lebih halus, mengurangi gesekan yang menyakitkan, dan membantu tubuh tetap responsif. Selain itu, pelumas juga sangat membantu bagi mereka yang mulai merasakan kekakuan sendi atau gangguan mobilitas tangan. Banyak pasien saya yang setelah menggunakan pelumas merasa tidak hanya lebih nyaman, tapi juga lebih rileks dan puas. Baru-baru ini saya coba pakai pelumas alami, dan hasilnya jauh lebih nyaman. Saya merasa tubuh saya lebih dihargai, bukan dipaksa. Itu dia intinya Pak Harun. Tubuh Anda bukan mesin. Ia butuh kelembutan, bukan tekanan. Dan pelumas adalah salah satu cara paling sederhana, tapi efektif untuk merawatnya. Sama seperti kita memakai kacamata untuk membaca atau sepatu empuk untuk berjalan pelumas, juga adalah bentuk alat bantu yang layak dipertimbangkan. Jangan ragu mencobanya. Cari yang cocok untuk kulit Anda tanpa pewangi atau bahan kimia keras. Dan ingat, apa yang memberi kenyamanan bukan hal memalukan itu adalah bentuk kepedulian. Saya pernah bertemu seorang pasien usia 64 tahun yang sempat enggan menggunakan pelumas karena merasa itu tidak jantan. Tapi setelah dijelaskan manfaatnya, ia mulai mencobanya dengan varian berbasis air yang bebas aroma. Dalam kunjungan berikutnya, ia mengaku kualitas tidur dan suasana hatinya membaik. Karena tubuhnya tidak lagi merasakan ketegangan setiap kali melakukan rutinitas pribadi. Sebagian pria memang membawa persepsi lama bahwa alat bantu atau pelumas hanya untuk mereka yang lemah atau tidak normal. Padahal sains menunjukkan bahwa tubuh pria yang sehat pun tetap membutuhkan dukungan ketika usia bertambah. Bahkan dalam Islam menjaga tubuh dan memberi haknya untuk dirawat adalah bagian dari amanah. Yang terpenting adalah memilih pelumas yang aman bersertifikat dan sesuai dengan kondisi kulit Anda. Hindari produk dengan kandungan alkohol atau pewarna. Dan jangan lupa untuk menyimpan pelumas di tempat yang bersih dan sejuk agar kualitasnya terjaga. Jika Anda memiliki riwayat alergi kulit atau gangguan dermatologis, konsultasikan dulu ke dokter. Tapi secara umum penggunaan pelumas adalah sesuatu yang tidak hanya aman, tapi juga dianjurkan untuk menjaga kesehatan organ secara menyeluruh. Sejak kecil saya diajarkan bahwa ini adalah hal yang memalukan, sesuatu yang harus disembunyikan. Meski sekarang saya tahu itu tidak salah, tetap saja ada rasa bersalah yang sulit dijelaskan.
Saya sangat menghargai kejujuran Pak Harun. Perasaan malu dan bersalah ini sangat umum terutama bagi generasi yang tumbuh dalam budaya di mana pembicaraan soal tubuh dan kenikmatan pribadi dianggap tabu. Padahal menurut psikologi modern dan studi dari International Journal of Men's Health tahun 2018, menyimpan rasa bersalah dalam aktivitas yang sebenarnya sehat bisa berdampak serius pada kesejahteraan emosional dan kepercayaan diri seseorang. Ketika seseorang melakukan sesuatu dalam diam dengan rasa takut dan tekanan batin, sistem saraf tidak bisa rilaks sepenuhnya. Akibatnya, tubuh tidak bisa menerima kenikmatan dengan utuh. Aktivitas yang seharusnya memberikan ketenangan justru menjadi sumber ketegangan. Solusinya adalah memulai dengan mengubah cara pandang. Masturbasi bukan bentuk kelemahan. Ia adalah cara alami tubuh untuk melepaskan ketegangan, menjaga keseimbangan hormon, bahkan meningkatkan kualitas tidur dan kestabilan emosional selama dilakukan dengan kesadaran dan penghormatan. Dan yang tidak kalah penting adalah membebaskan diri dari narasi lama yang sudah tidak relevan dengan realitas tubuh kita saat ini. Dalam Islam pun, selama dilakukan dalam privasi tidak berlebihan dan tidak melanggar hak orang lain, hal ini dipandang sebagai bagian dari menjaga diri ifah dan bukan sebagai perbuatan tercela. Saya tidak menyangka bahwa yang saya anggap kelemahan selama ini justru bisa menjadi bentuk perawatan. Saya merasa lega, Dok. Betul, Pak Harun. Dan perasaan lega itu adalah tanda bahwa tubuh Anda mulai merasa diterima kembali bukan sebagai objek kesalahan, tapi sebagai bagian dari diri yang layak dihargai. Saya pernah menangani pasien usia 67 tahun yang merasa tidak pernah benar-benar menikmati aktivitas pribadinya karena rasa bersalah yang mendalam. Ia selalu melakukannya dengan tergesa-gesa penuh kecemasan dan diakhiri dengan rasa kosong. Setelah melalui beberapa sesi konseling dan edukasi, ia mulai mempraktikkan rutinitas dengan niat merawat bukan sekadar melampiaskan. Hasilnya bukan hanya tidur jadi lebih nyenyak, tapi ia juga merasa lebih tenang secara batin. Rasa bersalah bisa menjadi tembok tak terlihat antara tubuh dan jiwa. Ketika kita membiarkannya terus tumbuh, tubuh akan merespons dengan ketegangan. Tapi saat kita mulai menerima bahwa merawat diri adalah bentuk cinta, maka hubungan itu berubah. Dari penuh tekanan menjadi penuh kehangatan. Sebagian pria mungkin merasa aneh untuk mengubah pola pikir yang sudah terbentuk selama puluhan tahun. Tapi perubahan tidak harus drastis. Bisa dimulai dengan satu kalimat dalam hati, saya berhak merasa nyaman. Ucapkan itu setiap kali Anda merawat tubuh Anda, ulangi, dan rasakan perubahannya. Tidak ada yang terlalu tua untuk berdamai dengan diri sendiri. Tidak ada yang terlambat untuk mulai menerima tubuh dengan rasa hormat. Dan yang terpenting, Anda tidak sendiri. Kalau soal alat bantu, jujur saya belum pernah coba. Ada rasa canggung, takut terlihat aneh, takut dianggap lemah. Saya mengerti Pak Harun. Banyak pria yang merasa alat bantu hanya untuk mereka yang tidak mampu atau bermasalah. Tapi faktanya, di usia 60 tahun ke atas, alat bantu justru bisa menjadi sahabat terbaik dalam menjaga kualitas pengalaman pribadi. Tubuh kita berubah. Genggaman tidak sekuat dulu. Sendi bisa terasa kaku, respon organ bisa lebih lambat. Dan itu wajar. Sama seperti kita pakai kacamata untuk membaca atau tongkat untuk berjalan, alat bantu juga adalah bentuk adaptasi yang penuh hormat terhadap tubuh yang terus berkembang. Menurut studi dari Aging Male Health Journal tahun 2022, penggunaan alat bantu secara teratur pada pria lanjut usia dapat meningkatkan kepuasan fisik dan emosional hingga 37%. Bahkan banyak pria melaporkan perasaan lebih terhubung dengan tubuhnya setelah menggunakan alat bantu yang sesuai. Ada banyak jenis alat bantu yang dirancang khusus untuk pria usia lanjut, dari selongsong silikon lembut, alat pijat ergonomis, hingga perangkat yang menstimulasi tanpa tekanan berlebihan. Kuncinya bukan pada alatnya, tapi pada kesiapan kita untuk menerima bahwa tubuh kita layak dibantu. Saya kira alat bantu itu menggantikan sentuhan saya. Tapi sekarang saya paham, mereka justru memperluas kemungkinan. Betul sekali. Alat bantu bukan untuk mengganti keintiman, tapi memperkaya cara tubuh Anda merasakan. Mereka membantu bukan mengambil alih. Dan ketika kita menggunakannya dengan sikap yang penuh penerimaan, hasilnya bukan hanya fisik, tapi juga emosional. Saya pernah merekomendasikan alat bantu sederhana untuk pasien dengan radang sendi. Awalnya ia menolak,
Tapi setelah mencoba ia merasa lebih nyaman dan tidak lagi menghindari rutinitas pribadi. Bukan karena alatnya canggih, tapi karena ia berhenti menyalahkan tubuhnya dan mulai bekerja sama dengannya. Menggunakan alat bantu adalah bentuk kedewasaan. Ini menunjukkan bahwa Anda peduli, bahwa Anda terbuka, dan bahwa Anda menghargai tubuh Anda seperti apa adanya. Sebagian pria mungkin merasa tidak tahu harus mulai dari mana. Dan itu normal. Anda tidak perlu langsung membeli alat yang mahal atau kompleks. Mulailah dari informasi. Cari tahu jenis yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kenyamanan Anda. Banyak toko kesehatan atau platform daring kini menyediakan pilihan yang ramah lansia, bahkan dengan panduan pemakaian yang sederhana dan sopan. Penting juga untuk memilih alat bantu yang terbuat dari bahan aman untuk kulit mudah dibersihkan dan tidak mengandung bahan kimia berbahaya. Jika ragu, Anda bisa berkonsultasi dengan dokter atau apoteker terpercaya sebelum membeli. Langkah kecil seperti ini bisa berdampak besar pada kenyamanan dan kesehatan Anda secara keseluruhan. Dan yang paling penting, jangan biarkan rasa malu menghalangi Anda untuk merawat diri. Tubuh Anda tidak melemah, ia hanya berubah. Dan perubahan itu tidak harus ditolak. Ia bisa dirangkul, dipahami, dan dirawat dengan cara yang baru dan bijaksana. Dengan sikap terbuka terhadap alat bantu Anda memberi tubuh kesempatan untuk tetap merasa dihargai. Anda juga memberi ruang pada diri sendiri untuk tetap menikmati kehidupan dengan martabat dan kelembutan. Sahabat Hidup Sehat 365, kita telah menempuh perjalanan yang sangat bermakna bersama Pak Harun. Dari membongkar mitos menahan ejakulasi, mengubah teknik yang monoton, memperlambat rutinitas, melibatkan seluruh tubuh, menggunakan pelumas, melepaskan rasa malu, hingga merangkul alat bantu, semua ini bukan sekadar perubahan kebiasaan. Ini adalah langkah kecil namun berani menuju hubungan yang lebih sehat, lebih sadar, dan lebih manusiawi dengan tubuh kita sendiri. Saya merasa lebih diterima, Dok. Dulu saya berpikir saya harus mengikuti cara lama. Tapi sekarang saya tahu, tubuh saya juga berhak untuk dihormati, bukan hanya dituntut. Dan itulah inti dari seluruh percakapan kita hari ini. Tubuh Anda bukan lagi tubuh Anda 20 tahun lalu, dan itu bukan kelemahan. Itu adalah perjalanan. Dan setiap perjalanan memerlukan penyesuaian. Saya ingin menegaskan bahwa tidak ada usia kedaluarsa untuk keintiman. Tidak ada standar tunggal untuk kenikmatan. Yang ada hanyalah tubuh yang berubah dan jiwa yang tetap ingin terhubung. Ketika kita memahami itu, kita bisa melepaskan tuntutan dan mulai menikmati hidup secara lebih lembut dan utuh. Jika Anda merasakan nyeri berkepanjangan, penurunan fungsi yang tidak wajar, atau perubahan drastis yang mengganggu, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter atau ahli kesehatan pria terpercaya. Karena selain kesadaran, kita juga butuh dukungan medis yang tepat. Saya rasa saya bukan hanya belajar tentang tubuh saya, tapi juga tentang bagaimana menghormati diri sendiri. Dan itu membuat saya merasa lebih damai. Terima kasih banyak, dokter, atas semua penjelasan yang tulus dan tanpa disembunyikan. Berkat itu, saya merasa lebih mencintai hidup ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi Anda dengan kedamaian dan limpahan rahmat. Dan kami bersyukur bisa menjadi bagian dari proses itu, Pak Harun. Semoga kisah Anda menginspirasi banyak pria lain untuk berdamai dengan tubuh dan tidak lagi merasa malu akan sesuatu yang sebenarnya sangat alami. Perubahan memang tidak selalu mudah. Tapi langkah pertama tidak harus besar. Cukup dengan kesediaan untuk mendengarkan tubuh, menenangkan pikiran, dan memberi ruang untuk rasa ingin tahu. Ketika Anda tidak lagi menghakimi diri sendiri, Anda akan merasakan kebebasan yang baru, bukan sekadar kenikmatan, tapi juga ketenangan. Ada banyak pria yang memulai proses ini sendirian, namun dengan adanya ruang percakapan seperti ini, Anda tidak perlu berjalan sendiri. Komunitas edukasi dan dukungan bisa membuat proses ini menjadi lebih ringan dan bermakna. Jika Anda ingin tahu lebih banyak tentang topik ini, Anda bisa mengunjungi situs resmi kami di hidupsehat365.id untuk artikel panduan dan tautan ke konselor kesehatan pria yang terpercaya. Dan jika Anda merasa terinspirasi dari perjalanan Pak Harun, hari ini izinkan kami mengajak Anda untuk terus menjelajah diri dengan kelembutan. Karena tubuh Anda bukan masalah yang harus diselesaikan, tapi teman hidup yang layak dicintai. Untuk Anda semua yang mendengarkan, terima kasih telah menyertai kami hari ini.
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi Anda kesehatan yang utuh, lahir dan batin. Jika Anda merasa episode ini bermanfaat, jangan ragu untuk membagikannya kepada sahabat keluarga atau siapapun yang Anda pikir bisa mengambil manfaat darinya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.